Meski menghadapi pandemi COVID-19 hampir sepanjang tahun ini, pemerintah Indonesia memilih tak menunda gelaran politik pemilihan kepala daerah. Pilkada serentak tetap digelar meski dengan sederet penyesuaian dan kewajiban penerapan protokol kesehatan. Dan berikut ulasan Lady Marina dalam catatan 2020 berdamai dengan pandemi. Dan pemirsa, di tengah upaya pemerintah untuk menekan angka penularan virus corona, agenda pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada serentak 9 Desember lalu tetap dilangsungkan. Ambisi politik di tengah pandemi ini pun akhirnya menuai pro kontra. Bagaimana tidak? 6 hari jelang pilkada serentak, Indonesia mencatatkan pertambahan kasus tertinggi selama 10 bulan pandemi, yakni mencapai 8.269 kasus dalam 24 jam terakhir. Angka ini bahkan naik 2.000 kasus dibandingkan satu hari sebelumnya. Namun apapun itu, rencana politik tidak bisa diotak-atik. Sebanyak 100 juta lebih pemilih akhirnya menentukan sikap politiknya di 270 daerah pemilihan. Pilkada 2020 tetap digelar meski pandemi menghantui. Awalnya banyak yang meragukan keberlangsungan pilkada tahun ini. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan para petualang politik untuk merengkuh tahta kepemimpinan daerah. Beragam calon kepala daerah muncul dalam kontestasi politik ini, mulai dari darah muda, pesohor, hingga politikus partai. Dari 270 daerah di Indonesia yang telah menggelar pilkada tahun ini, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Pilkada tahun ini juga diikuti 715 pasangan calon kepala daerah. Kampanye pilkada sempat menjadi kekhawatiran karena bisa menjelma menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Saat kampanye, pemerintah melarang adanya kerumunan massa dan hanya dibatasi 100 orang dengan mengedepankan protokol kesehatan. Sejumlah pelanggaran ditemukan saat kampanye lalu, mulai jumlah massa yang melebihi ketentuan hingga tidak menggunakan masker, bahkan menggelar konser. Bersikeras menggelar pilkada saat pandemi tentu harus siap dengan ancaman kesehatan. COVID-19 yang hingga kini belum ditemukan vaksin yang pasti membuat sebagian besar masyarakat ekstra waspada. Terlebih bagi kontestan pilkada yang memiliki riwayat penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, gagal ginjal, darah tinggi, dan penyakit paru. Berdasarkan catatan KPU, pada masa pendaftaran lalu terdapat 63 orang bakal pasangan calon yang positif COVID-19 setelah melakukan tes swab. Jumlah ini bertambah setelah pendaftaran. Ditemukan lagi 7 calon kepala daerah yang positif COVID-19. Sehingga dari 715 pasangan ada 70 kepala daerah yang positif terpapar COVID-19. Lembar Kelabu Pilkada 2020 juga mencatat ada 4 calon kepala daerah yang meninggal karena terjangkit COVID-19. 22 September, calon Bupati Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Muharram meninggal dunia dinyatakan positif COVID-19. Kemudian calon Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur Adi Dharma meninggal dunia pada Kamis 1 Oktober. Sebelumnya Adi Dharma dinyatakan positif COVID-19 pada 24 September. Minggu 4 Oktober, calon petahana Bupati Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Ibnu Soleh menghembuskan nafas terakhir setelah dirawat di rumah sakit sejak 27 September. COVID-19 juga merenggut nyawa Eko Suharjo, calon wali kota Dumai Riau, 25 November lalu. Pemilihan kepala daerah 2020 juga diwarnai dengan sejumlah calon kepala daerah yang memiliki latar belakang dinasti politik. Tercatat ada sebanyak 124 calon kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan pemerintah pusat atau bahkan pemerintah daerah. Ya, kalau nggak habis bapaknya kepilih di pilkada, istrinya yang maju, atau kalau nggak ya anaknya yang maju. Tapi ada juga nih yang ponakan bahkan menantunya ikutan maju di pilkada. Ya, sebenarnya nggak salah juga sih, karena setiap orang punya hak politik yang sama. Tapi satu hal yang perlu diingat pasti, pengamat politik menilai adanya politik kekerabatan atau dinasti politik akan merusak kaderisasi partai politik.
Sejumlah calon kepala daerah terafiliasi dinasti politik ikut meramaikan kontestasi Pilkada 2020. Mereka melenggang menuju tampuk pimpinan berbekal kekuasaan keluarga baik di pusat maupun di daerah pemilihan. Di Tangerang Selatan misalnya untuk pertama kalinya dalam pemilihan kepala daerah, ketiga pasangan calon wali kota Tangerang Selatan memiliki hubungan keluarga dengan tokoh dari dinasti politik berpengaruh. Siti Nur Azizah merupakan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo keponakan Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kemudian Pilar Saga Ihsan, anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah yang tak lain masih kerabat dekat Ratu Atut Khoisiah, Gubernur Provinsi Banten selama 2 periode sebelum dinonaktifkan pada Mei 2014 akibat kasus suap. Siti Nur Azizah, Rahayu Saraswati, dan Pilar Saga Ihsan merupakan 3 dari 124 kandidat lainnya yang terafiliasi dengan dinasti politik dan maju sebagai calon kepala daerah. Mereka terdiri dari 57 calon bupati, 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota, 8 calon wakil wali kota, 5 calon gubernur, dan 4 calon wakil gubernur. Inilah potret demokrasi di tahun 2020. Kekeluargaan dan kekerabatan hadir mewarnai politik negeri ini. Apapun hasilnya dan siapapun yang menang, ada pekerjaan berat menanti, membendung penularan COVID-19 yang angkanya tak kian berhenti. Di penghujung tahun 2020 masih sangat banyak pekerjaan pemerintah yang belum selesai. Salah satunya adalah penanganan pandemi COVID-19. Meski terhadang banyak kendala, namun pandemi nyatanya tidak pernah menyurutkan semangat demokrasi bangsa ini. Sejumlah kebijakan pun diperbaharui, agenda politik pun terus dijalani.